Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fiandriani dari kelas B dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai eksekusi dalam Hukum Acara Perdata. Yang pertama itu adalah pengertian. Pengertian dari eksekusi itu adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Nah, eksekusi ini juga yang memuat tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan suatu perkara. Eksekusi merupakan bagian penting dalam hukum acara, yang dimana penggugat itu tidak hanya mengharapkan suatu putusan pengadilan, tetapi putusan pengadilan itu dapat dimenangkan dengan mengharapkan putusan itu dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka suatu penggugat itu akan merasa suatu gugatan itu sia-sia. Yang kedua itu adalah dasar hukum. Diatur dalam pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBJ, yang di dalamnya itu ada 4 hukum di dalamnya. Yang pertama itu adalah peringatan, yang kedua adalah sita eksekusi, yang ketiga adalah pemeriksaan prestasi, pengkosongan objek sengketa, dan juga penyerahan objek. Nah, yang ketiga itu ada asas eksekusi, yang dimana akses eksekusi ini ada 4 asas di dalamnya. Ada 4 akses di dalamnya. Yang pertama, asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan di dalam hukum acara tetap. Yang kedua itu ada putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga itu ada putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondementer. Yang terakhir itu adalah eksekusi atas perintah dari pimpinan ketua pengadilan. Yang selanjutnya yaitu ada proses dari eksekusi yang di dalamnya itu dirumuskan dalam pasal 218 ayat 2 RBG atau pasal 200 ayat 11 HIR atau pasal 1033 di RU tentang tata cara yang mudah dilakukan di dalam sebuah eksekusi. Yang pertama itu ada ketua pengadilan negeri yang mengeluarkan perintah untuk eksekusi. Jika dari ketua pengadilan itu tidak, yang pertama itu ada ketua pengadilan negeri itu mengeluarkan perintah eksekusi. Jadi jika dari ketua pengadilan itu tidak mengeluarkan surat perintah eksekusi, maka tidak bisa dilakukan eksekusi. Yang kedua itu adalah perintah menjalankan eksekusi pada jurus itu. Yang ketiga itu ada tindakan pengosongan diri terhadap diri terhukum dari keluarga dan juga barang-barang yang telah disita. Yang keempat itu ada eksekusi dilakukan dengan meminta bantuan aparat keamanan. Nah, yang kelima ini ada jenis eksekusi, yang dimana di dalam jenis eksekusi ini ada 3 eksekusi yang dilaksanakan oleh putusan pengadilan di dalam hukum acara perdata. Yang pertama itu ada eksekusi dengan membayar uang, yang kedua eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, yang terakhir itu ada eksekusi yang disebut dengan eksekusi real. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin yang ada kekurangan itu murni dari diri saya akhiri. Idina syiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.